Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nuriliza. Saya dari kelas 10 BDP 1. Di sini saya akan menerangkan tentang siklus hidup produk minuman Coca-Cola. Oke. Siklus hidup produk perusahaan Coca-Cola. Pada tahap pengenalan, Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran, dan mesin penjual lebih dari 200 negara. Minuman ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia, dan sering disebut dengan Coke. Coke adalah merek dagang terdaftar The Coca-Cola Company di Amerika Serikat sejak 27 Maret 1944. Awalnya dibuat sebagai obat paten saat ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh John Pemberton. Coca-Cola akhirnya dibeli oleh pebisnis Asa Griggs Childer yang taktik pemasarannya berhasil membuat Coke mendominasi pasar minuman ringan dunia abad ke-20. Perusahaan ini memproduksi konsentrat yang kemudian dijual di pabrik Coca-Cola berlisensi di seluruh dunia. Pabrik botol yang memegang kontrak eksklusif dengan perusahaan ini memproduksi produk akhir dalam bentuk kaleng dan botol dari konsentrat tersebut. Dicampur juga dengan air yang telah disaring dan diberi pemanis. Yang kedua, ada tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini memperkenalkan bahwa pada tahun 1892, Pemberton menjual hak cipta Coca-Cola ke Asa G. Calder yang kemudian mendirikan perusahaan Coca-Cola pada tahun 1892. Upaya mengiklankan merek Coca-Cola ini pada mulanya tidak mendorong penggunaan kata Coke. Bahkan konsumen dianjurkan untuk membeli Coca-Cola dengan kata-kata mintalah Coca-Cola sesuai namanya secara lengkap. Nama sebutan hanya akan mendorong penggantian produk dengan kata lain. Tetapi konsumen tetap saja menghendaki Coke dan akhirnya pada tahun 1941 perusahaan mengikuti selera populer pasar. Tahun itu juga nama dagang Coke memperoleh pengakuan periklanan yang sama dengan Coca-Cola. Pada tahun 1942 Coke resmi menjadi merek dagang terdaftar. Tidak hanya minumannya, botol Coca-Cola yang bentuknya khas juga terdaftar patennya pada tahun 1960. Coca-Cola pertama kali dijual dalam bentuk kalengan pada tahun 1955. Setelah itu, Coca-Cola terus membuat pengembangan merek dan juga mengganti slogan-slogannya yang dinilai mampu untuk menyesuaikan dengan tren perkembangan pasar. Pada tahun 2000, Coca-Cola Company merupakan pabrik ringan berkarbonat terbesar di dunia. Meskipun produk ini telah memiliki sejarah yang panjang, akhir-akhir ini mereka terjebak dalam kesulitan finansial karena kesalahan strategi dalam penentuan elemen harga. Pada masa sekarang, Coca-Cola Company adalah produsen terkemuka di dunia, pemasar, dan distributor non-alkohol, minuman konsentrat, dan sirup. Perusahaan dan anak perusahaan memperkerjakan hampir 31.000 orang di seluruh dunia. Sirup, konsentrat, dan minuman untuk basis Coca-Cola, merek unggulan perusahaan, dan lebih dari 230 lainnya
Perusahaan minuman ringan merek yang diproduksi dan dijual oleh Coca-Cola Company dan anak perusahaan di hampir 200 negara di seluruh dunia. Dewasa ini, penjualan Coca-Cola cenderung tidak ada peningkatan atau masih stabil. Dikarenakan, yang pertama, adanya pesaing-pesaing baru untuk saat ini banyak sekali bermunculan produk-produk baru yang dikeluarkan oleh pesaing. Hal tersebut membuat konsumen atau pelanggan Coca-Cola beralih produk pesaing. Salah satunya adalah harga Coca-Cola yang tergolong cukup tinggi atau mahal dibanding dengan produk pesaing. Sebagai contoh ialah produk Bicola. Untuk saat ini, harga satu buah kemasan Bicola adalah dihargai Rp3.000, sementara harga Coca-Cola saat ini dihargai dengan Rp4.950.000. Yang kedua, ada kejenuhan konsumen. Hal lain yang mempengaruhi tidak meningkatnya penjualan ialah kejenuhan konsumen. Salah satu hal yang membuktikan adanya kejenuhan konsumen adalah Coca-Cola yang kejenuhan minuman berkarbonasi. Banyak ahli gizi mengatakan bahwa Coca-Cola dan minuman ringan lainnya dapat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang ketiga, ada strategi pemasaran yang kurang aktif dan kurang efektif. Why? Kenapa? Strategi pemasaran Coca-Cola dinilai kuno dengan inovasi dan ekspansi yang lambat dalam mengatasi pesaing dan memenuhi keinginan pasar. Coca-Cola saat ini membutuhkan penyegaran baru sehubungan dengan beberapa masalah yang dihadapinya. Banyak yang harus dibenahi dalam strategi perencanaan dan pemasaran Coca-Cola agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis. Oke, yang keempat ada tahap penurunan. Pada tahun 2003, Pusat Sains dan Lingkungan atau bisa disingkat dengan CSI, sebuah organisasi non-pemerintah di New Delhi, mengatakan air soda yang diproduksi oleh produsen minuman ringan di India, termasuk raksasa multinasional PepsiCo dan Coca-Cola, mengandung racun termasuk lindan DDT yang dapat berkontribusi terhadap kanker dan gangguan sistem kekebalan tubuh. CSI menemukan bahwa India menghasilkan produk minuman ringan Pepsi telah 36 kali tingkat residu pestisida diperbolehkan sesuai dengan peraturan Uni Eropa. Minuman ringan Coca-Cola ditemukan memiliki 30 kali yang diizinkan. CSI mengatakan telah menguji produk yang sama dijual di Amerika Serikat dan tidak menemukan residu seperti setelah tuduhan pestisida yang dilakukan pada tahun 2003. Coca-Cola penjualan di India mengalami penurunan sebesar 15%. Dan pada tahun 2004, sebuah komite parlemen India didukung temuan CSI dan sebuah komite yang ditunjuk oleh pemerintah bertugas dengan mengembangkan standar pertama di dunia pestisida untuk minuman ringan. The Coca-Cola telah menjawab bahwa pabrik filter air untuk menghilangkan kontaminan potensial dan yang produknya diuji untuk pestisida dan harus memenuhi standar kesehatan minuman yang sebelum Coca-Cola didistribusikan. Di negara bagian India, Kerala, penjualan dan produksi Coca-Cola bersama dengan minuman ringan lainnya pada awalnya dilarang setelah tuduhan.
sampai pengadilan tinggi di Kerala terbalik hanya memutuskan bahwa pemerintah federal bisa melarang produk makanan. Coca-Cola juga telah dituduh penggunaan air yang berlebihan di India. Mungkin cukup segitu pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.